terjadi karena kontak logam yang tidak identik perbedaan potensial membuat salah satu logam terdukung untuk terkorosi. Nah, ini contohnya lagi ada Fe sama Zn, yang mana Zn-nya itu dia lebih negatif dibandingkan Fe, ya kan? Jadi dia lebih terdukung buat terkorosi nih si Zn-nya dibandingkan Fe-nya, kayak gitu. Nah, ada lagi Cu sama Fe. Ternyata si Cu lebih noble, lebih tinggi nilai potensialnya. Makanya yang terkorosinya itu si Fe-nya. Dia yang termakan nih. Dia yang terkorosi. Cu-nya yang lebih bertahan, kayak gitu. Nah, nilai dari galvanic series-nya itu kita bisa lihat di deret volta ya. Ini. Di platinum, gold, silver. Kita lihat di sini. Lanjut ya. Nah, ini nih gambarnya nih. Perbedaan potensial antara dua material yang berbeda ini antara revert bolt sama si metalnya. Kalau kita lihat nih di gambar yang aku tunjuk, berarti si bautnya ya, dia yang lebih potensialnya lebih negatif. Makanya dia lebih terkorosi gitu dibanding, dia lebih terkorosi duluan atau teroksidasi dibandingkan materialnya. Nah, ini juga antara sambungan welding ini. Nih, welding sama base metalnya kan. Kita lihat nih, base metalnya yang lebih terkorosi nih dibandingkan si logam weldingnya, sambungannya ini. Nah, ini juga nih, welding sama base metalnya kita lihat berarti eh, potensialnya itu lebih rendah si weldingnya karena dia terkorosi kan, si weld metalnya daripada base metalnya. Next ya. Oke, coba galvanic coupling masih ada yang bingung nggak atau yang mau ditanyain? Oke, aman ya. Oke, oke aku lanjutin. Lanjut. Nah, ini ada corrosion classification ya. Jadi ada macam-macam dari klasifikasi korosi ini. Pertama, korosi dibagi jadi uniform sama localized. Nah, yang uniform itu yang mana? Nih, enggak. Yang terlocalized itu dia yang pitting. Pitting. Nah, pitting ini dia termasuk localized corrosion. Terus, pitting termasuk localized corrosion. Dan uniform itu biasanya dia korosi yang biasa, yang emang ada di permukaan itu dia terkorosi gitu. Tanpa ada kayak, ya udah dia korosinya di bagian permukaan nih, kayak galvanic corrosion. Nah, ini galvanic corrosion dia termasuk uniform corrosion. Terus corrosion juga dibagi lagi jadi internal sama eksternal. Nah, internal itu dibagi dia ada sweet and sour corrosion. Sweet itu dia diakibatkan karena ada zat H2S. Nah, H2S atau H2S ini dia nyebabin korosi. Terus kalau sour corrosion itu akibat ada CO2, karbon dioksida. Nah, terus ada juga MIC, microbiological induced corrosion. Nah, itu tuh akibat dari bakteri, bakteri yang menyebabkan material terkorosi. Itu ada banyak sih macam-macam bakterinya. Yang paling terkenal di industri oil and gas itu namanya SRB, dia nama bakterinya. Gue lupa kepanjangannya apa, cuman kalau nggak salah sulfate reduction bakteri kayak gitu. Nah, terus juga ada erosion corrosion. Nah, erosion corrosion ini biasa terjadi di pipa oil and gas. Misalkan, kan kalau pipa itu kan dia nggak mungkin lurus terus ya. Dia pasti ada lengkungannya, belokannya kayak gitu. Nah, biasanya di lengkungan atau belokannya itu bakal pas fluidanya itu lewat, itu pasti ada kayak tabrakan gitu kan, tabrakan terus-menerus menghantam si materialnya itu. Nah, lama-kelamaan itu bakal nyebabin pipanya itu kayak mengikis, mengikis sedikit demi sedikit, dan itu bisa jadi awal mula dari erosion corrosion karena kikisannya itu. Nah, external corrosion ada apa aja? Ada pitting, tadi ada
crevice corrosion, ada galvanic corrosion, dan ada general corrosion. Nah, ini juga ada macam-macam korosi menurut Fontana dan Green itu ada banyak, ada general corrosion, crevice corrosion, pitting, galvanic, intergranular corrosion, terus ada juga dealloying. Dealloying corrosion tuh dia lebih kayak material yang emang kan material itu korosi ini bisa salah satu cara buat ngatasinnya itu bisa ditambahin alloy yang nobel gitu kan, entah itu aluminium atau apapun itu. Nah, dealloying ini dia terjadi karena sedikitnya alloy pada material kayak gitu. Nah, terus juga ada SCC, terus ada erosion corrosion. Nah, terus juga ini ada menurut mechanically assist ya, ada SCC, corrosion fatigue, cavitation corrosion, terus sama erosion corrosion dan fretting. Nah, kalau fretting corrosion ini akibat ada dua material yang saling bergesekan. Nah, pas bergesekan itu dia bisa menyebabkan korosi. Material yang saling bergesekan itu kan kalau dia bergesekan bakalan ada yang terkikis kan. Nah, pas ditambah lagi sama lingkungan yang mendukung buat korosi itu bisa jadi awal mula dia terkorosi. Nah, itu buat klasifikasi dari korosinya. Coba dari kalian, mungkin dari awal nih, dari prinsip korosi sampai jenis-jenis korosi, ada yang mau ditanyain nggak? Pop atau terlalu cepat kah di bagian ini, atau harus dijelasin lagi? Oke, misalkan belum ada yang mau ditanyain, ini ya kita break dulu 10 menit. Nanti sekarang jam berapa nih? Sekarang jam 15.50, break 10 menit, jam 16.00 balik lagi. Ada chat bentar. Oke.
panggil-panggil lagi aja tuh teman-temannya yang belum join. Sayang kan udah adain asistensi tapi yang joinnya sedikit. Kita lanjut ya. Sekarang masuk ke metode perlindungan korosi. Nah, untuk metode perlindungan korosi itu sendiri dia ada dibagi-bagi nih. Ada pemilihan material, terus ada alterasi lingkungan, coating, sama electrochemical protection. Dari empat itu ya. Umumnya empat itu yang dipakai di industri-industri. Nah, kita mulai dulu dari pemilihan material. Jadi kalian kalau misalkan ada soal atau apa buat metode perlindungan korosi itu paling pertama banget gunain pemilihan material. Dari materialnya itu sendiri kita bisa um, mencegah korosi itu pakai material apa aja. Jadi dia bakal jadi langkah pertama buat pencegahan korosi. Nah, tamat itu bukan cuma buat milih materialnya aja, tapi juga milih desainnya gimana, juga prosesnya itu gimana, dan maintenance materialnya juga bakal bagaimana. Nah, biasanya pemilihan material itu didasarkan sama lingkungannya, environment-nya itu gimana. Misalkan dia tinggi sama asam nitrat, biasanya material yang dipakai itu SS, stainless steel. pH tinggi, bisa pakai nickel alloy karena nikel ini dia Nobel kan ya. Terus tinggi HF pakai Monel. Atmosfernya non-stain bisa pakai aluminium. Air yang pH-nya 7 bisa pakai SN. Lingkungan ekstrim pakai titanium. Tinggi H2S pakai steel. Pokoknya kita pakai prinsip puzzle korosi digunakan dengan hilangkan sumber-sumber korosi dari desain. Pertama, pilih welding daripada rivet. Tadi ya, jadi welding itu dia kan penyambungan material di mana yang logam yang mau di weldnya itu logamnya itu pas di weld kan dia menyambung ke base materialnya jadi dia uh, less corrosion dibandingkan rivet atau baut. Kalau baut kan dia cuma kayak dipuntir aja tapi celahnya itu kan dia celahnya lebih banyak kan. Kalau welding dia di weld jadi si materialnya bakal benar-benar nyambung kayak bersatu gitu sama base metalnya dan itu lebih less corrosion dibandingkan rivet. Terus perhatiin juga residual stress-nya juga jadi perhatian. Mm, Mendingan materialnya itu jangan banyak ada belokan atau apapun itu. Kayak belokannya tuh mungkin lebih ke desainnya ya. Desainnya tuh perhatiin kayak jangan terlalu banyak yang bengkok atau lengkung yang bisa mengakibatkan residual stress. Jadi karena residual stressnya tinggi, dia lebih banyak buat terkorosi gitu. Hindarin juga kontak dengan material yang berbeda. Hindari kontak dengan material yang berbeda karena tadi bisa menyebabkan uh, galvanic coupling, ya kan. Terus juga sharp edge itu kalau bisa juga ilangin karena sharp edge itu yang bentuk lengkungan tadi kan sharp edge dari pipa misalkan itu lebih rentan sama erosion korosi kayak gitu. Next ya. Nah, itu dari pemilihan material. Nah, sekarang ke bagian alterasi lingkungan. Nah, alterasi lingkungan ini dia bisa dicapai dengan menurunkan keagresifan dari lingkungan tempat sampel berada. Nah, caranya gimana? Bisa dilakukan dengan cara menambahkan inhibitor. Inhibitor itu apa? Dia tuh zat yang bisa pertama ngilangin zat agresif mekanismenya. Terus dia mengendap di permukaan materialnya dengan membentuk lapisan pasif. Bisa juga membentuk barrier. Nah, membentuk lapisan oksida, yang mana kita tahu lapisan oksida itu juga adalah lapisan pasif. Nah, karena mekanisme kerja inhibitor ini, makanya material lebih tahan terhadap korosi. Nah, inhibitor bisa digunakan di dalam sampel contoh minyak di dalam pipa. Jadi, gimana caranya buat menggunakan si inhibitor itu? Caranya eh, tinggal dimasukin aja ke sampelnya. Misalkan, kan kalau pipa tuh ada bagian luar sama dalamnya. Dalamnya itu yang bakal kontak kan sama fluida atau sama minyaknya. Nah, kita masukin ke dalamnya itu. Nah, si zat sedikit aja.
Nggak, untuk takarannya mungkin memang ada takarannya sendiri, cuman dimasukin ke fluidanya nanti dia bakal mekanisme kerjanya itu ya bakal ngebentuk lapisan yang melindungin si pipanya dari zat-zat yang agresif kayak gitu. Nah, inhibitor ini cuman dipakai di bagian internal si dalam pipanya itu yang kontak sama fluidanya. Karena kita kan ngasihnya itu pasti ke dalam fluidanya kan, kayak gitu. Nah, untuk klasifikasi inhibitor sendiri itu ada berdasarkan senyawa pertama, organik. Nah, organik ini harus yang mengandung karbon, nitrogen, sama oksigen. Terus inorganik ada NRNO3, S2O3, Sb2O3, ada juga kromat Cr2O berapa gitu. Terus berdasarkan mekanisme kerjanya, ada yang absorption di interface-nya itu terabsorpsi di permukaan, dan ada yang scavenger. Scavenger itu dia dengan cara ngilangin O2 kayak gitu. Ada dua mekanisme inhibitor yang mana kalau misalkan dia dicampurin ke fluidanya, dia bakal ngebuat lapisan pasif di permukaan permukaan materialnya itu, lapisan pasif berupa lapisan oksida. Ada juga yang dengan cara uh, menghilangkan si corrosive agent-nya atau ngilangin O2-nya, itu salah satunya Na2SO3, N2H4 kayak gitu. Next ya. Nah, ini untuk absorption interface inhibitor itu sendiri ada dua, ada yang anodik, ada yang katodik. Kalau anodik itu dia bakalan mempercepat reaksi pembentukan lapisan pasif di permukaan materialnya. Dia mempercepat nih reaksinya. Nah, kalau katodik dia memperlambat reaksi di katodik. Nah, kalau yang anodik itu dia tergolong berbahaya, bisa memicu pitting corrosion. Nah, sebenarnya masih banyak banget jenis inhibitor, cuma nggak terlalu umum aja. Nih, untuk jenis-jenisnya ada vapor phase inhibitor, ada alkaline inhibitor, terus juga ada neutral inhibitor green corrosion, ada film form inhibitor, dan ini untuk tabel tabel dari inhibitor. Nah, K2, CR2, O7 bromat ya. Nah, konsentrasi sekian, dia efisiensinya sangat tinggi, 97,31. Berarti kalau misalkan efisiensinya itu tinggi, sangat tinggi, berarti uh, dia ampuh gitu, ampuh buat mencegah korosi. Nah, untuk rumusnya sendiri, inhibitor efisiensi itu dihitung dari corrosion rate-nya. Corrosion rate yang paling awal, di mana corrosion rate dari material yang belum dikasih inhibitor atau corrosion rate uninhibited dikurangi corrosion rate yang inhibited, corrosion rate dari material yang udah dikasih inhibitor, terus dibagi sama corrosion rate uninhibited dikali 100%. Nah, kita dapat nih, bakal dapat nilai efisiensinya. Kayak gitu. Nah, kok bisa sih efisiensinya tuh lebih dari 100%? Nah, ini ada 297. Oh, berarti dia sangat sangat bisa mencegah korosi gitu kan. Di konsentrasi 500 ppm kayak gitu. Ini ada juga yang ini di environmentalnya ya. Mana? Hmm, kita lihat kitosan ya. Kitosan itu dia kalau nggak salah organik harusnya kitosan. Kitosan itu organik. Nah, kita lihat nih 92% efisiensinya. Ada Laurus nobilis tuh 84,3%. Kayak gitu. Next ya. Nah, sekarang lanjut di coating. Eh, Coating ini harusnya kalian udah pada ini sih, udah common lah ya coating ini. Dia basically ya udah nutupin permukaannya aja kayak dicat aja gitu, pelapis. Pelapis buat mengisolasi sampel dari lingkungannya. Ini kalau eh, coating lebih ke perlindungan eksternal dari materialnya. Misalkan lebih, misalnya pipa nih. Kalau pipa kan tadi buat bagian internalnya yang kontak langsung sama fluida itu bisa pakai inhibitor. Kalau ini bagian eksternalnya luar pipanya itu pakai uh, coating. Nah, jenis-jenis coating sendiri ada barrier coating, organic coating, ada anodic coating, ada cathodic coating, dan ada conversion coating. Nah,
penggunaan coating ini bisa cukup mahal karena dua hal. Pertama karena preparasinya itu lama, preparasinya itu banyak. Nah, sekarang harus siapin entah itu coatingnya, harus dicampur ini, dicampur itu, terus orang yang mengaplikasikannya juga, alat-alatnya, dan dia tuh butuh waktu tunggu. Karena kan dia pelapis kan. Misalkan coating epoxy, dia epoxy itu sendiri kan dia harus dicampur sama entah itu gardener atau apa, waktu udah diaplikasiin di pipanya, untuk dia keringnya itu cukup lama gitu kan. Jadi ada waktu tunggunya. Nah, untuk body coating itu apa sih? Dia zat kimia yang dilapiskan secara manual ke permukaan sampel sehingga membentuk barrier. Contohnya apa? Coulter, epoxy, dan cat. Nah, kayak gitu. Jadi, pas dia diaplikasiin, epoxy ini, kalian tahu kan epoxy? Nah, dia diaplikasiin di material, itu pasti ada barriernya. Kalau kalian pegang itu kerasa banget barriernya. Nah, itu yang eh, membatasi antara material sama lingkungan korosif. Nah, terus juga ada cat paint. Terus juga ada organic coating. Dia mirip-mirip sama barrier coating, cuman ini harus spesifik, harus pakai polimer. Biasanya polimer cenderung stabil, jadi nggak usah ditambah inhibitor. Contoh PVC, ada epoxy ester, ada chlorinate rubber, kayak gitu. Nah, terus ada conversion coating. Dia itu bakal mengonversi permukaan material sehingga permukaannya tahan terhadap korosi. Juga ada anodic coating sama cathodic coating. Lapisannya bersifat sakrifisial, contoh aluminium, zinc, AlZn, coat steel. Nah, ini tuh anodic coating tuh ini misalkan em, ada ini ya, ada steel, dia lapisannya bersifat sakrifisial. Jadi ada steel nih contohnya nih gambarnya. Steel dia dimasukin ke dalam lelehan zinc. Nah, pas dia dimasukin tuh kayak dimasukin ke dalam lelehan zinc. Ini kelihatan gak sih? Nah, ini gelas nih. Ini isinya lelehan zinc. Nah, terus kita masukin si steelnya. Hmm, steel yang, misalkan pulpen ini steel. Nah, dimasukin ke dalam lelehan zinc. Nah, pas dikeluarin, diangkat, itu si zincnya itu bakalan nempel di permukaan 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 si steelnya. Karena kalau nggak salah zinc itu titik lelehnya antara 400 sampai 600. Nah, steel kan tinggi banget kan dia, titik lelehnya, titik leburnya. Jadi pas steel dimasukin, ya udah ke lelehan zinc, pas diangkat lagi, zincnya nempel di lapisannya. Nah, itu namanya coated steel, si aluminium. Nah, itu namanya hot dipping, galvanizing atau tinning. Nah, galvanizing ini ya itu tadi coating anodik pakai ZM. Dia dengan cara dimasukin steelnya terus ke lelehan zinc, terus pas dikeluarin zincnya bakal menempel di sekitaran permukaan steelnya kayak gitu. Nah, ada juga tinning. Tinning itu dia pakai timah, sama prosesnya kayak galvanizing, cuman dia pakainya timah. Timah tuh titik leburnya atau titik lelehnya itu sekitar 200. Dia lebih rendah daripada ZN pakai tin. Nah, ini nih sama aja caranya, cuman dia pakai tin, itu tinning. Terus juga ada chromating. Nah, chromating ini dia bikin passive layer pakai chromium. Jadi kalau kalian tahu, chromium itu dia tuh bisa menghasilkan passive layer. Nah, passive layer ini yang ngebuat material tahan korosi. Kalau kalian tahu, stainless steel itu kandungan alloy-nya ada chromiumnya berapa persen gitu. Ada jenis-jenis stainless nih kan, jenis-jenis SS yang di dalamnya ada persen dari chromiumnya berapa persen kayak gitu. Nah, itu kegunaan chromiumnya buat passive layer. Nah, kalau di anodic coating dia bikin passive layer pakai chromium. Terus juga ada anodizing, dan dia mirip banget sama chromating, tapi dia pakai asam aja kayak gitu. Dicelupin ke asam. Nah, itu anodizing supaya si materialnya itu lebih cepat buat
mirip sama pemati, dia lebih cepat buat ngasilin passive layer dengan cara dimasukin ke asam kayak gitu ya. Nah, selanjutnya ada electrochemical protection. Nah, pelindungan ini sering banget dipakai. Nah, caranya itu pakai metode prinsip elektrokimia buat melindungi sampel. Metodenya adalah cathodic protection dan anodic protection, serta impress current. Nah, cathodic protection itu eh, dia melindungi sampel yang ingin dilindungi, membuat sampel yang ingin dilindungi sebagai katoda agar tidak teroksidasi. Metodenya ada dua, sacrificial anode dan impress current. Logam yang biasa digunain itu ada magnesium, zinc, sama aluminium. Tergantungan lingkungan juga. Kalau tanah, umumnya pakai magnesium. Laut pakai Al, atmosferik pakai Zn. Nah, ini dihafalin. Dihafalin. Nanti kalau misalkan kalian bocoran nih, praktikum korosi, itu pasti eh, bakal keluar. Soalnya kayak mana yang untuk cathodic protection di tanah, laut, sama atmosferik. Tanah pakai magnesium, laut aluminium, atmosferik Zn. Oke. Nah, sekarang anodic protection. Nah, anodic protection memanfaatkan pembentukan passive layer dari logam yang digunakan untuk melindungi sampel itu sendiri. Nah, anodic protection ini cukup jarang digunakan dan biasanya digunakan untuk kondisi super ekstrim. Contoh steel tank untuk H2S. Nah, dia cukup jarang mungkin karena lebih mahal kali ya anodic protection ini. Nah, tadi apa sih? Kan tadi ada dua nih cathodic protection. Ada sacrificial sama impress current. Nah, yang kiri ini sacrificial. Nah, caranya adalah dengan melindungi si logam logamnya ini, material yang mau kita lindungin ini dihubungin nih sama material lain, Mg, misalnya Mg. Kenapa Mg? Karena Mg sama Fe dia lebih cepat terkorosif yang Mg kan, dari nilai potensial potensial nilai potensial reduksinya. Mg ini lebih negatif dibandingkan Fe. Fe kan min 0,44, Mg sekitar di bawah itu lagi min 1, sekian. Nah, makanya Mg nanti bakal dihubungin pakai kabel. Nah, jadi Mg duluan nih dia yang bakal teroksidasi, dia bakal dikorbankan, namanya anoda korbankan. Dikorbankan, dia jadi anoda dan otomatis si Fe-nya dia bakal jadi katodanya. Nah, yang mana kalau anoda dia teroksidasi kan. Jadi Mg-nya terus yang termakan sama lingkungan, teroksidasi, dan Fe-nya terlindungin dan nggak terjadi korosi kayak gitu. Nah, kalau kita tahu, nah, nah, nih, nah pasti kan pas dia di sini tuh kabelnya ini kan dia bakal ngasih kan ada transfer elektron nih, transfer elektron dari Mg ke Fe karena si Mg-nya itu Mg2 plus nih, dia bakal dia bakal teroksidasi jadi ionnya Mg2 plus. Nah, melepaskan elektron, elektronnya kemana? Dia tertransfer ke Fe. Fe kayak gitu. Elektron transfer ke Fe, dia reduksi, terus habis itu udah kayak gitu, ini terjadi secara alami kan tanpa bantuan bantuan energi dari luar, terjadi alami. Cuman kalau kita tahu tadi Mg itu kan dia ada di tanah ya, yang namanya tanah lingkungan bebas itu pasti dia ada namanya striker. Nah, dia ada striker nih.
Oke, dia ada strike current kan. Nah, strike current ini apa? Dia tuh arus liar. Jadi arus yang mempengaruhi terjadinya sakrifisial anode ini, dia akan mengganggu proses oksidasi si Mg atau dia akan mengganggu transfer elektronnya. Yang mana kalau misalkan strike current mengganggu, bisa-bisa eh, seharusnya waktunya sekian diperkirakan malah waktu sekian hari Fe-nya udah terkorosi atau Mg-nya ternyata eh, Mg-nya itu ternyata lebih cepat terkorosinya karena ada strike current. Jadi arus liar ini mengganggu jalannya sakrifisial anodnya. Eh, ada lagi metode yang lainnya yang bisa mencegah strike current itu mengganggu proses proteksi ini. Nah, namanya impress current atau di protection atau ICCP kita ini. Impress current atau di ya kalau ini yang itu SACP sacrificial anode cathodic protection. Nah, ICCP ini jadi dia eh, basicnya itu ya SACP sacrificial anode, cuman diberikan arus nih di sini nih, diberikan arus dari kitanya, dari penggunanya itu ada arus yang diberikan. Jadi eh, nanti arus yang dikasih itu lebih saya lebih konstan lah karena ada arus yang diberikan, ada power supply-nya itu kan. Power supply ini yang menjaga supaya si anode anode yang apa katodik yang kita lindungin itu nggak terganggu sama adanya strike current ini gitu. Nah, kalau ini anodic protection nih. Nah, ini anodic protection ya. Dia kayak base-nya kayak gini. Ada auxiliary cathode, ada reference electrode. Nah, reference electrode sama auxiliary cathode-nya. Nah, ini ada steel tank-nya nih. Tadi steel tank, ada elektrolitnya juga, ada subbase-nya, potensial statnya juga. Dan ini jarang sih digunain, yang digunain si anodic protection ini. Jadi, sudah kalau misalkan cathodic protection, electrochemical protection itu pasti umumnya adalah cathodic protection. Next ya. Nah, sekarang, okay. Nah itu empat empat yang common, empat common metode pelindungan korosi. Ada pemulihan material, alterasi lingkungan, coating, sama electrochemical protection. Nah, dari empat cara itu yang emang umum digunakan di industri oil and gas. Nah, coba mungkin dari sekarang dari metode pelindungan korosi sebelum kita masuk ke metode pengukuran korosi, ada yang mau ditanyain nggak? Aku belum lihat chat. Kalau masih ada yang belum paham, Kak, bagian ini tadi terlalu cepat. Kita lihat juga partisipannya malah jadi 25 nih. Coba dipanggil-panggil lagi aja deh.
Kalau kalau nggak ada yang nanya, kita lanjut ya ke bagian terakhir sih sebenarnya. Bener ya nggak ada yang ditanyain ya? Oke, gue lanjut. Ah, oh ya, gue mau ngilangin ini sih dikit. Kenapa di tanah itu harus pakainya Cathodic protection itu Mg, laut itu aluminium, dan atmosferiknya itu Zn. Jadi, eh, gini, antara tanah, laut, sama atmosferik itu yang paling agen, eh, mana sih tadi? Yang paling cepat buat ngebuat material terkorosif itu di laut karena dia liquid dan ada garam kan. Itu dia bakal mempercepat proses korosi. Nah, semakin cepat proses korosinya otomatis material pelindungnya itu harus yang lebih nobel. Nah, aluminium ini sama kayak kromium tadi. Aluminium itu bisa ngebuat passive layer Al2O3 aluminium oksida. Nah, dia bisa ngebuat passive layer karena di laut itu dia lebih ini ya, apa namanya, lebih cepat si laut ini agen korosif, agen yang sangat korosif untuk material. Makanya kita butuh material yang nobel juga kayak aluminium. Terus tanah gimana? Kayak magnesium ya udah tanah kan ya dia nggak korosifnya tuh nggak sekorosif di air laut ya. Jadi pakai magnesium udah cukup. Bisa bisa aluminium di tanah bisa, cuman mungkin biaya kosnya bakal tinggi kan. Kayak aluminium eh, kayak di laut. Atmosferik, apalagi atmosferik tuh dibandingkan tanah lebih less korosif kan. Kayak kita pakai ZN aja udah cukup. Nah, sekarang kita bahas metode pengukuran korosi. Nah, ini metode weight loss biasanya paling sering dipakai. Satuannya itu, yang digunakan itu, metode ini ada MPY, MMY, MPY milli per years, mils per years, ada millimeter years, ada juga micrometer years. Nah, ini rumusnya MPY 534 W per DAT. W-nya itu weight loss dalam miligrams. Weight loss-nya itu berapa? Kehilangan kehilangan masanya itu berapa dalam miligrams. Terus densitas dari alloy-nya, dari materialnya itu berapa dalam gram GM per cc. Terus ada A-nya itu kupon areanya luasnya berapa dalam satuan inch. Terus T-nya itu waktunya dalam satuan jam. Kayak gitu. Nah, ini untuk rumus weight loss. Nah, buat weight loss tuh sendiri dia cuman bisa kasih informasi correction rate-nya aja, nggak bisa ngeliat yang lain. Jadi kayak minim informasi kan kalau dari weight loss ini. Dia lebih minim informasi. Weight loss. Kita next ya, itu untuk weight loss. Nah, sekarang ada metode pengukuran korosi. Sebenarnya kalian tuh belum masuk ke bagian ini sih, cuman gue pengen nyinggung dikit aja. Kalian tuh baru disinggung dikit bagian ini. Ini cuman bahas dikit-dikit aja karena ini bisa dipakai pas nanti praktikum korosi. Pakai dikit. Ini bahas dikit metode pengukuran korosi. Ada metode linear polarization. Nah, dia lebih spesifik dibandingkan weight loss ini. Pokoknya nanti ada softwarenya lah. Softwarenya tuh buat correction rate sendiri udah langsung keluar di softwarenya berapa. Cuman kita dari LP ini bakal lebih baca grafiknya. Nah, bentar ya. Nah, ini nih. Jadi kalau LP ini kita bisa lihat info-info penting kayak nilai ekor. Potensial terjadi korosinya tuh di nilai potensial berapa. Terus ekor juga.
nilai ikornya tuh rapat arus yang terjadi korosinya di nilai berapa, rapat arus berapa kayak gitu. LP juga bisa ngelihat apakah suatu sampel ini masih aktif terkorosi atau enggak. Sehingga pertama dia bisa dipakai buat melihat apakah ada lapisan pasif, dua ngelihat apakah coating yang digunakan efektif atau enggak. Nah, pertama itu kita bisa ngelihat ngelihat apakah ada lapisan pasif tuh dari ini nih. Nah, bentar ya. Nah, di sini nih. Lapisan pasif nih dari lihat grafiknya ya. Jadi kalau misalnya pasif kayak gini, nih pasif regionnya di sini nih. Kalau ada pasif regionnya, berarti otomatis materialnya ada lapisan pasifnya. Gitu. Terus, nah, nah di sini nilai ikornya, ikornya nih, set, corrosion to ikor. Nah, dia tuh bakal set, gini kan, set gitu. Nah, ini nilai ikornya di sini. Nilai ikor, di sini nilai ekornya. Kayak gitu. Nah, kalau dia berlanjut, set, set, gitu kan, ini bentar-bentar. Dari active region atau corrosion berlanjut sampai nanti bakal ngalamin namanya EPP, primary passivation potential. Potensial di mana dia mulai membentuk lapisan pasif. Nah, di sini. Nah, makanya di sini itu dia I pasifnya. Nah, I pasifnya di sini. Nah, I pasifnya di sini. Gitu. Nah, itu buat LP ya. LP. Nah, lanjut ke metode pengukuran cyclic potential dynamic polarization atau CPDP singkatannya. Sebenarnya ini tuh cuma lanjutan dari LP, tapi infonya lebih banyak aja, sama sering dipakai buat karakterisasi korosi logam. Nah, infonya apa aja yang didapat nih? Ada di sini ya. Ada info pentingnya tuh ada hysteresis loop. Nah, hysteresis loop ini kalau di grafik kita lihat, nah ini nih, ini hysteresis loop. Nah, dia itu menandakan kalau materialnya itu terbentuk pitting. Kalau misalkan makin gede HL, hysteresis loop-nya, berarti makin mudah kena pitting kayak gitu. Kalau misalkan itu dia bentuknya gini mana ya? Kecil. Sini deh. Loopnya kecil kayak ya udah set kayak gini. Berarti dia eh, dia less speed kayak gitu kan. Kemungkinan buat bikin pittingnya lebih kecil. Kalau yang lebih besar dia makin mudah kena pitting kayak gitu. Dan ini ada EPP juga, ada EPIT juga, ada ICC-nya juga. Nah, mana tadi? Nah, ini ada epitiknya. Epitiknya tuh di sini nih. Set. Ini kan dia dari nah, ini kan pasif yang kalau LP kan dia pasif region kan. Nah, kalau yang CPDP ini ada pasif regionnya juga, cuman dia ada bagian yang HL, hysteresis loop-nya ini. Dia terjadi pittingnya tuh di sini nih. Set kayak gitu. Nah, pas dia ke sini, dia ke bagian ini dia ada pitting potensialnya nih, namanya pitting potensial. Pas dia habis dari pasif region, lapisan pasif, dia ingin membentuk pitting. Nah, pas mulai sini ini namanya pitting potensial atau EPIT potensial saat lapisan pasifnya itu rusak, EPIT. Nah, ada EPP juga, itu potensial saat lapisan pasif terbentuk. Sama sih sama LP tadi, ada juga nih di sini nih. Nah, dari mulai active region yang corrosion kayak yang terkorosi, ini kan di sini kan ikornya, ekor, terus di sini ekornya, berarti ekornya di sini. Nah, pas udah kayak gini dia tetap berlanjut, si grafiknya berlanjut sampai ada nyampe di sini. Nah, di sini dia bakal menuju ke bagian pasif. Nah, pas pasif ini namanya EPP, primary passivation potential, atau
potensial saat lapisan pasifnya itu mulai terbentuk kayak gitu. Nah, berarti kalau misalkan di sini EPP ininya adalah nih I-nya itu berarti ICC, critical current density. ICC, rapat arus saat lapisan pasif terbentuk. Terus kalau IP gimana? Rapat arus saat lapisan pasif stabil. Nah, berarti kalau stabil tuh berarti udah dia stagnan kan, tetap di sini nih. Nih, ya, set nih, stagnan. Nah, ini IP. Ini dia IP. Ingat ya, I itu sumbu X-nya. Nah, ini IP-nya. Berarti IP-nya sama dengan si I korek. Kalau kita tarik garis lurus. Ya, sesuaiin aja sama grafiknya lah ya. Ini kan base-nya emang kayak gini, si grafiknya. Ini kita hapus deh. Tuh, lanjut ya. Nah, yang terakhir itu metode pengukuran korosi electrochemical impedance spectroscopy ya, atau EIS, kita bilang kan. Adalah metode yang digunakan untuk melihat perilaku resistensi impedansi sampel saat diberikan gangguan listrik. Jadi pas diberikan gangguan listrik itu gimana dari lihat dari grafiknya itu apa yang terjadi kayak gitu kan. Nih, outcome EIS itu Nyquist plot. Grafiknya ini plot dari impedansi sama impedansi imajiner. Nah, kalau kan resistensi itu ada tiga jenis ya, resistansi, impedansi, satunya kapasitansi. Nah, tiga-tiga itu bekerja, cuman yang di grafiknya itu lebih melihat impedansinya ini, impedansinya dari metode EIS ini. Nah, Nyquist plot biasanya dipakai buat beberapa hal. Pertama, apakah passive layer terbentuk? Apakah passive layernya rusak? Apakah terjadi repasivasi? Nah, biasanya itu bentuk grafiknya tiga ini nih. Kalau dia semicircle, ini semicircle, ini yang pertama, kalau dia semicircle berarti dia tahan korosi. Dia tahan korosi, resisten korosi. Kalau yang kedua ini, yang kedua, dia ada semicircle kan. Pertama dia ya udah dia tahan korosi. Tapi ternyata pas di akhir ada yang ke atas gitu. Nah, berarti menandakan lapisan pasifnya tuh rusak. Ya udah nomor dua kan, apakah pasif layer rusak? Lihat grafiknya ternyata ada ke atas. Nah, ya udah pasif layernya rusak. Nah, ketiga, ini ada ya udah dia pasif layer terus rusak. Dia ada repasivasi membentuk lagi pasif layer rusak lagi. Nah, kayak gitu. Nah, itu buat EIS. Kayak dari metode pengukuran korosi nih ada yang ditanyain nggak? Halo Kak, sebelumnya suara aku kedengaran nggak Kak? Kedengeran kok masuk. Oke, aku lebih pengen nanya ini sih. Sebelumnya kenalin aku Bila dari Metal 23. Kalau Prof Rin itu dia kan eh, ngasih tahu kalau ujiannya tuh lebih ke ada isian singkat sama kita nanti dikasih study case dan seolah-olah jadi correction engineer-nya. Nah, sebenarnya tuh buat eh, ngejawab yang study case itu kita perlu masukin aspek apa aja, Kak?
entah kita make metode weight loss-nya juga dipakai atau gimana, atau mungkin sesuai nanti data-data yang dikasih, atau kayak kita bisa nggak sih nambahin data sendiri gitu dari study case-nya yang kayak mungkin cuma keterangan doang gitu Kak. Prof Rini ya ngasih Iya study bener. case. Berarti kalau misalkan study case dulu gue tuh sebenarnya bukan sama Prof ini, gue sama Pak Joni, dia juga ngasih study case. Itu lebih ke ini sih yang tadi gimana ya. Nah, biasanya bakal dikasih case yang eh, ada material, disuguhin gambar mungkin ya. Itu gimana cara perlindungan korosinya. Nah, langsung aja yang empat metode perlindungan ini dari pemilihan materialnya. Terus kira-kira dari alterasi lingkungannya itu gimana? Terus dari coatingnya, kira-kira coatingnya yang cocok apa? Sama bisa nggak pakai electrochemical protection kayak gitu. Nah, dari empat itu ya udah kalian apelin aja lah ya. Itu nanti digenrein. Nah, buat ada weight loss atau enggaknya itu tergantung data yang ada. Misalkan, kalian gue nyediain gitu sih satu contoh soal. Ini soal tahun kemarin angkatan dua 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 ya. Nah, kayak gini, itu kan ada datanya nih. Nah, dari datanya, tergantung kalau misalkan datanya ngejelasin ada tentang pengurangan massa, itu berarti bisa juga suruh cari weight loss-nya itu, atau corrosion rate-nya. Nah, kayak gitu. Oke. Nanti bakalan dibahas juga ya, gimana cara jawab soalnya di contoh soal. Cuman overall sih kayak gitu sih buat jawab soal misalkan yang ada study case-nya itu. Tapi bisa kalau Prof. Rini ujiannya open book atau close book. Pas gua dulu sama Prof Rini bukan korosi sih, lebih ke matkupil korosi temperatur tinggi. Dia tuh lebih ke ngasih ujian, bentar, ada nggak ya study case? Teori sih teoritis, study case-nya tuh jarang. Jadi karena teoritis tuh dia nggak boleh open book, close book gitu berdasarkan apa yang dikasih tahu dijelasin di kelas. Mungkin study case kecil-kecil juga ya based on materi yang dia kasih di kelas itu kan. Jadi dihafalin aja. Cuman ibunya ada cerita nggak boleh open book gitu. Eh, kemungkinan close book soalnya dia nanti bakal ada dua tipe gitu Kak, sama kayak yang Kakak bilang tadi kan. Ada kayak isian singkat itu dari teori-teorinya, sama ada study case juga gitu. Jadi kayak kemungkinan close book deh kalau Prof Rini. Maksudnya kalau sama Bu Rini ya close book, terus ada isian singkat, terus study case nggak sulit-sulit kok. Kayak pemahaman kalian di kelas tuh kalian apalin terus kalian sambung-sambungin aja sama soal yang ditanyain. Kayak gitu. Misalkan ditanya metode perlindungan korosi, ya udah kalian coba sebutin dari empat ini. Hitungan, misalkan ada hitungan juga, kalau misalkan suruh corrosion rate, weight loss ya berdasarkan data yang ada, pakai rumus yang ada, misalkan rumusnya mendukung MPY 534 W per DAT, pakai ini. Terus juga coba, ini sepengalaman gue ya di korosi temperatur tinggi. Apa yang ibunya jelasin di kelas, misalkan ibu tuh ngejelasin banget nih, rumus tentang ini, tentang salah satu misal tentang rumus metode weight loss deh dia ngejelasin banget ini terus dia pernah ngasih contoh soal biasanya di soalnya tuh bakal keluar jadi hafalin aja kalau dia ngasih rumus atau contoh soal yang dikasih. Oke, oke Kak, makasih banyak ya Kak. Oke, Ngerti-ngerti. Oke. ini tuh yang absen ya, absen asistensi kita itu ya istirahat 10 menit dulu break nanti 16.55 lanjut buat satu contoh soal.